Oke, lalu selanjutnya ya, yaitu Origen, yaitu tahun 184 sampai 254. Itu mengatakan bahwa jika seseorang dari mereka yang di luar gereja ingin diselamatkan, biarlah ia datang ke rumah ini. Jadi di zaman para rasul dulu itu dalam gerejanya itu dalam masing-masing bentuk-bentuk ya rumah-rumah sederhana gitu-gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa bila bahkan jika seseorang dari mereka yang di luar gereja, ya, di luar gereja ingin diselamatkan, biarlah ia datang ke rumah ini, ya, sehingga ia dapat memperoleh keselamatan. Nah, biarlah ia datang ke rumah ini, yang di dalamnya darah Kristus adalah tanda penebusan. Biarlah tak seorang pun menipu dirinya. Biarlah tak seorang pun menipu dirinya sendiri. Sebab di luar rumah ini, yaitu di luar gereja, tak seorang pun diselamatkan. Ya. Nah, sebab mereka yang telah pergi keluar, dia bertanggung jawab terhadap kematiannya sendiri. Nah, jadi maksudnya di sini adalah jika kita ada di dalam gereja Kristus, ya, kita bisa diselamatkan oleh Kristus. Kita ini orang-orang yang nggak bisa sempurna, yang masih banyak dosa, gitu, banyak kelemahan. Kalau kita ada di dalam gereja Kristus, itu kita bisa diselamatkan oleh Kristus. Gitu, ya. Tetapi kalau kita ada di luar gereja, itu seseorang itu bertanggung jawab terhadap kematiannya sendiri. Nah, ini bahaya. Gitu. Ya. Nah, ini yang berkata-kata ini bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Yang berkata-kata ini adalah para rasul yang di dalamnya itu berdiam Roh Kudus. Ya. Nah, selanjutnya yaitu Santo Agustinus di tahun 354 ya, sampai 431. Nah, Santo Agustinus itu berkata seperti ini. Kasih yang dibicarakan oleh Rasul Paulus, kasih Tuhan dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, yaitu di Roma pasal 5 ayat 5, ya. Adalah kasih yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang terpisah dari persekutuan gereja Katolik. Dan untuk alasan ini, meskipun mereka dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia atau bahasa-bahasa malaikat, dikatakan seperti itu, ya. Nah, itu ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Hal itu tak berguna baginya. Sebab orang yang tidak mengasihi kesatuan gereja tidaklah memiliki kasih Tuhan. Nah, jadi kalau orang itu tidak mau bersatu di dalam gereja Tuhan, gereja Yesus, ya, dia tidaklah memiliki kasih Tuhan. Gitu. Nah, lalu dikatakannya lagi, ya, seseorang tidak dapat memperoleh keselamatan kecuali di dalam gereja Katolik. Di luar gereja Katolik, ya, ia dapat memperoleh apapun kecuali keselamatan. Ia dapat memperoleh kehormatan, sakramen-sakramen. Ia dapat menyanyikan haleluya. Ia dapat menjawab amin. Ya. Dia dapat memiliki Injil. Dia dapat berkhotbah tentang iman di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Tetapi tidak ada tempat lain selain di dalam gereja Katolik. Ia dapat menemukan keselamatan. Nah, coba bayangin. Ini sabdanya para
rasul. Ya. Jadi hati-hati. Jadi walaupun ya memang juga di dalam gereja, di dalam gereja-gereja di lain tempat itu juga memang ada sakramen, gitu. Ada sakramen baptis, ada sakramen apa namanya, itu sakramen baptis, sakramen perkawinan, gitu. Nah, walaupun di dalam gereja itu, yang di luar gereja Katolik itu ada sakramen-sakramen. Gitu. Ini luar biasa loh. Dikatakan juga ia dapat menyanyikan Haleluya, dia dapat mengatakan amin, dia dia memiliki Injil, yaitu dia dapat berkhotbah tentang iman di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi ia ada di tempat lain selain di dalam gereja Katolik, ia tidak dapat, ia dapat, tetapi saya ulangi ya, tetapi tidak ada di tempat lain selain di dalam gereja Katolik, ia dapat menemukan keselamatan. Nah, ini nggak main-main, ini nggak main-main. Gitu. Ya. Nah, lalu di dalam dasar magisterium, itu di dalam dasar magisterium, ya, itu juga dikatakan dari Paus Santo Gregorius Agung, yaitu tahun 590 sampai 604. Ya, itu dikatakan, kini Gereja Universal yang Kudus menyatakan bahwa Tuhan tidak dapat benar-benar disembah kecuali di dalam gerejanya sendiri, gereja sendiri. Ya, sambil meneguhkan bahwa mereka semua yang tanpa gereja tidak pernah dapat diselamatkan. Nah, itu ngomongnya. Ya. Lalu Paus Sylvester II, ya, pernyataan iman. Aku percaya bahwa di dalam baptisan semua dosa diampuni, ya, dosa asal maupun dosa pribadi. Dan aku mengakui bahwa di luar gereja Katolik tidak ada seorang pun diselamatkan. Lalu lagi, Paus Innocentius III, Konsili Lateran keempat. Nah, ini di dalam konsili, yaitu di dalam rapat itu dihasilkan satu sabda, satu keputusan, penegasan. Ya. Hanya ada satu gereja universal bagi umat beriman, yang di luarnya tak seorang pun diselamatkan. Ini nih masih banyak ini. Kalau saya mau bacain, itu panjang dari pernyataan-pernyataan atau penegasan dari bapak-bapak gereja. Ya. Yang tak lain adalah para rasul, penerus-penerus para rasul. Ini kalau tak bacain semua banyak. Ya. Jadi hati-hati. Nah, lalu ada lagi, ya, ini di Konsili Florence, ya, itu di tahun 1439. Dikatakan, ya, semua yang ada di luar gereja Katolik tidak dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kekal, kecuali mereka bergabung dengan gereja Katolik sebelum hidup mereka berakhir. Tak seorang pun dapat diselamatkan. Tak peduli berapa banyak yang memberi derma, dan bahkan jika dia menumpahkan darahnya di dalam nama Kristus, ya, nah, kecuali ia tetap bertahan di dalam pangkuan dan kesatuan di dalam gereja Katolik. Aduh. Saya itu betul-betul merinding dan ngeri kalau saya itu mendengar sabdanya para rasul. Jadi, tak peduli, dan saya ulangi lagi nih perkataan. Tak peduli berapa banyak ia memberi derma, dan bahkan jika ia menumpahkan darahnya di dalam nama Kristus, kecuali ia tetap bertahan di dalam pangkuan dan kesatuan di dalam gereja Katolik. Ya, nah, kamu boleh renungkan sendiri itu. Nah, lalu setelah itu, ya, setelah dengan berjalannya waktu, ya,
masih banyak juga ajaran-ajaran iman dan moral yang menyimpang dari ajaran-ajaran para rasul. Ya. Ya, sehingga sampailah pada zamannya Martin Luther. Nah, itu di situ. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi, kamu juga bisa baca sejarahnya Martin Luther. Ya. Nah, hingga zamannya Martin Luther dan hingga zaman sekarang. Zaman sekarang ini juga banyak gereja-gereja yang macam-macam namanya itu ada mengajarkan sendiri ajaran-ajarannya sendiri, menafsirkan Alkitab dengan sendiri-sendiri dengan semaunya sendiri. Nah, itu banyak. Nah, lalu setelah terjadinya pemberontakan Martin Luther itu, ya, Martin Luther itu yang kalau kamu baca di dalam kisahnya Martin Luther dengan 95 dalilnya itu, ya. Nah, kalau saya renungkan di dalam kisah Martin Luther itu sebetulnya kalau saya renungkan ya, itu sebetulnya bukan alasan dia itu karena di dalam di zaman Paus dulu itu, Paus Leo itu ya, itu semata-mata oleh karena apa namanya surat pengampunan dosa itu, atau surat yang boleh dibilang surat indulgensi itu. Ya. Itu namanya sebetulnya bukan surat pengampunan dosa, tapi surat apa ya pengampunan atau pengurangan di dalam api pencucian. Sebetulnya. Tapi banyak disalahartikan oleh orang-orang lain itu, yaitu sepertinya menjual surat indulgensi atau surat penghapusan dosa atau pengampunan dosa. Tidak, gitu. Jadi sebetulnya itu salah persepsi. Memang di dalam prakteknya itu banyak orang-orang gereja, yaitu yang bukan paus, orang-orang gereja itu yang menyalahgunakan, gitu. Menyalahgunakan daripada surat indulgensi itu, gitu. Nah, surat indulgensi itu sebetulnya diperlukan untuk membangun gereja, gitu. Membangun gerejanya Kristus itu, ya, yang permanen di Roma Vatikan dulu itu, gitu. Nah, ya jadi ceritanya yang lebih detail itu kamu bisa baca di dalam kisah Martin Luther. Ya. Nah, lalu lahirlah jadi setelah Martin Luther itu berontak, lalu dari itu pecah lagi. Jadi Martin Luther itu berontak, terus keluar dari gereja Katolik, itu mendirikan gereja sendiri. Dia mengambil orang-orang yang sepaham sama dia, itu diambil. Ya. Nah, lalu mendirikan gereja sendiri. Nah, setelah berjalannya gerejanya Martin Luther ini, ya dia itu pada saat itu bersama dengan Calvin gitu ya. Itu akhirnya ribut sendiri juga si Martin Luther ini sama Calvin dan sama Zwingli yang namanya teman-temannya itu ribut juga. Akhirnya ini pecah lagi. Jadi dari gerejanya Martin Luther sendiri itu pecah lagi. Pecah jadi gereja mau macam-macam sampai yang namanya sekarang ini gereja dari A sampai Z gitu. Ya, gereja inilah, gereja itulah, gereja sana, waduh mau macam-macam. Nah, itu oleh akibat daripada Martin Luther yang berontak. Jadi kalau saya renungkan di dalam sejarahnya Martin Luther, itu dengan 95 dalilnya itu bukan semata-mata karena surat indulgensi. Ya. Tetapi lebih jauh saya melihat bahwa dasarnya Martin Luther ini memang adalah orang yang tidak taat. Gitu. Jadi dasarnya Martin Luther ini karena memang dasar hatinya itu adalah termasuk golongan orang yang hatinya tidak taat. Gitu. Jadi terus akhirnya timbul 95 dalil itu alasan itu. Gitu. Nah jadi coba renungkan di dalam kisah Martin Luther. Itu memang karena dasarnya orangnya itu nggak taat gitu. Jadi bukan karena bukan semata-mata oleh karena surat indulgensi itu. Gitu. Paus dulu itu marah itu bukan karena semata-mata Martin Luther itu juga protes hanya karena surat indulgensi. Enggak, sebetulnya Paus itu sudah diam aja gitu. Tahu bahwa Martin Luther itu nggak setuju dengan dikeluarkannya surat indulgensi untuk pembangunan gereja gitu. Ya.
itu sebetulnya Paus sudah diem aja. Ternyata Martin Luther itu tambah menambah 95 dalilnya. Alasannya memberontak itu. Dengan nyebarin buku-buku dan segala macamnya itu untuk mempengaruhi orang-orang. Nah, akhirnya ya Paus ini jadi marah, memperingatkan Martin Luther. Martin Luther berulang kali diperingatkan oleh Paus. Ya, tetapi karena dasarnya ini orang ini adalah pemberontak, gitu, pemrotes. Ya nggak diingatkan, dipanggil untuk diingatkan dan untuk tidak mempengaruhi orang-orang dengan ajaran-ajarannya yang menyimpang dari ajaran para rasul. Itu nggak malah bertobat, malah menghujat Paus. Itu loh ceritanya. Jadi, nah makanya untuk lebih jelasnya kamu lebih enak itu baca kisahnya Martin Luther sendiri, gitu ya. Tetapi ingat, jangan asal baca terus kamu renungkan dulu. Nah, juga kamu imbangi juga dengan baca sejarahnya Alkitab. Nah, kamu renungkan, nanti akan ketemu siapa itu Martin Luther itu. Kalau saya bisa melihat lebih dalam lagi ya, Martin Luther itu adalah seperti Yudas, pengkhianat, seperti Yudas. Di dalam kisah para murid Yesus, ini Martin Luther itu salah satunya yang menjadi seperti Yudas, pemberontak, ya, tidak taat. Itu, jadi hati-hati. Ya. Nah, lalu setelah dengan berjalannya pemberontakan Martin Luther itu, akhirnya bapak-bapak gereja mengadakan satu konsili. Konsili itu istilah gereja ya. Nah, kalau istilah zaman sekarang itu ya meeting lah atau rapat gitu ya. Adakan satu konsili yang konsili atau rapat ini itu juga dihadiri oleh banyak orang, bukan hanya sekedar 5 atau 10 orang, banyak ya. Nah, oke, saya lanjutkan di video berikutnya.